Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel yang seperti biasa membahas seputar Pi Network ya. Jadi untuk informasi kali ini ya lumayan banyak lah ya. Yang penting yang perlu saya bahas dan perlu saya jelaskan kepada Anda semua. Karena ini berdasar dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua juga ya. Ini terkait migrasi koin maupun nanti ada juga terkait KYC yang akan saya jelaskan. Kita langsung saja masuk ke bagian garis 3 di atas. Lalu setelah itu ke mainnet gitu ya. Oke, sebelum melanjutkan lebih jauh ya, yang pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan terkait Anda yang mungkin sudah lulus KYC atau belum mendapatkan KYC gitu ya. Anda tetap bisa mengundang referral Anda untuk bisa melakukan KYC. Caranya Anda klik di bagian ini ya. Anda klik, lalu setelah itu klik ini ya. Nah, setelah itu klik confirm. Nah, itu artinya Anda sudah mengundang semua referral Anda untuk segera KYC. Namun, walaupun Anda sudah melakukan hal seperti ini, biasanya referral Anda tersebut pun itu bisa saja belum mendapatkan slot ya, slot untuk bisa melakukan KYC. Yaitu artinya tinggal menunggu undangan dari core team. Nah, ya, tinggal menunggu undangan dari core team. Caranya menunggu undangan itu seperti apa? Maksud saya, kita sekarang tidak perlu menunggu undangan itu tampil di layar beranda aplikasi Pi Network kita. Kita bisa langsung ke aplikasi Pi Browser. Oke. Misalnya seperti ini ya. Kita masuk ke Pi Browser. Nah, ya. Lalu kita masuk aja langsung ke menu kyc.py ini. Oke, berhubung saya sudah lulus KYC dan saya pun sudah menjadi validator juga gitu ya. Ya, nggak jadi masalah. Maksud saya nggak jadi masalahnya itu yaitu mengenai validatornya ini. Oke, sebelum membahas terkait validatornya ini ya, untuk cara menjadi validator ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait KYC tadi. Ya, maksud saya yaitu kalian kalau mau segera KYC secara berkala ya, cek ke menu KYC yang ada di Pi Browser ini. Ya. Cek ke menu KYC yang ada di Pi Browser ini tiap hari ya, jangan lelah ya, jangan ngeluh atau segala macamnya. Saya ini kapan mendapatkan undangan KYC, saya ini kapan bisa KYC gitu ya. Ya harus usaha dong ya, harus usaha. Ya memang misalnya hari ini kalian belum bisa juga melakukan KYC, belum mendapatkan slot untuk melakukan KYC, ya coba lagi besok. Besoknya nggak dapat, besoknya lagi. Ya usahakan seperti itu. Karena teman-teman saya, referral saya sering melakukan seperti itu dan akhirnya dia mendapatkan KYC dan segera bisa melakukan KYC. Dan di dalam proses KYC tersebut pun juga harus mengikuti instruksi dari sistem KYC. Misalnya Anda ingin KYC menggunakan KTP ya, ya klik KTP. Terus di foto itu KTP, jangan milihnya KTP yang dipoto SIM. Nah, itu salah. Gimana mau lulus, ya kan? Jadi Anda ikutin saja sesuai dengan instruksi dari sistem KYC tersebut. Kalau Anda sudah beres semuanya, Anda isi semuanya dengan sesuai dengan yang ada di sistem KYC, bisa dipastikan hanya beberapa menit pun Anda bisa langsung lulus KYC gitu. Ya. Dan untuk yang KYC-nya terpending, ya bersabar saja. Anda tinggal menunggu untuk divalidasi, ya divalidasi oleh Pioneer atau Core Team.
ya. Biasanya memang lama, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan belum lulus KYC-nya terpending. Itu karena data Anda belum dipalidasi oleh pioner lainnya atau core team. Ya, jadi harap bersabar saja ya, tetap fokus klik mining dan selalu cek aja ya untuk menu Pi browsernya, untuk menu KYC yang ada di Pi browsernya maksud saya. Dan biasanya di keterangan KYC Anda yang terpending tersebut pun, itu kalau Anda selalu cek ya, misalnya sebulan sekali nggak apa-apa lah, atau seminggu sekali gitu ya menceknya. Ya, jadi biasanya di situ akan ada keterangan Anda lulus KYC atau Anda disuruh untuk melakukan KYC ulang. Maka tampilannya akan ada bertuliskan resubmit, maksudnya disuruh untuk KYC ulang, ya. Terus kapan Anda bisa menerima hasil seperti itu? Ya, Allahu alam ya, kita nggak tahu kapan. Yang pasti hanya waktu yang bisa menjawabnya tentunya. Ya, hanya core team yang tahu, ya. Intinya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa saja pioner yang memvalidasi data Anda, KYC Anda, atau core team. Ya, jadi Anda bersabar saja untuk menunggu hasilnya, antara lulus atau Anda disuruh untuk melakukan KYC ulang. Ya, jelas ya semuanya. Dan setelah Anda lulus KYC, segera menjadi validator. Tapi kendalanya sekarang juga ada masalah yang mana katanya ada yang sudah lulus KYC dan mengklik ingin menjadi validator nggak bisa. Itu mengapa seperti itu? Itu artinya data Anda masih dalam penyelidikan oleh pihak core team. Masih dalam penyelidikan, ya. Kalau lulus pasti lulus ke depannya, tetapi pihak core team masih benar-benar menyelidiki data Anda gitu ya. Karena apa? Karena kebanyakan ya pioner di luar sana itu bermain curang ya. Dia mengcloning aplikasi dan menggunakan ID palsu, maupun sekarang kan saking canggihnya bisa membuat boneka itu seakan mirip dengan manusia mukanya, padahal itu adalah boneka ya. Itulah yang pihak core team antisipasi banget gitu ya. Pihak core team nggak mau meluluskan KYC untuk akun palsu ya. Pihak core team hanya ingin meluluskan KYC untuk manusia asli ya, karena ini memang dibagi secara adil ya ke semua manusia asli, bukan ke akun-akun robot gitu ya, akun-akun ya seperti yang saya jelaskan barusan tadi ya. Itulah yang pihak core team perhatikan banget gitu ya. Jadi untuk Anda semua ya bersabar saja ya. Untuk Anda yang belum bisa menjadi validator ya bersabar saja, itu artinya Anda masih dalam proses. Dan kalau Anda sudah bisa menjadi validator ya segeralah menjadi validator gitu ya, validasi data-data pioner lainnya. Karena faktanya mengapa Anda bisa lulus KYC, karena data Anda pun, KYC Anda itu pun divalidasi oleh pioner atau core team. Ya, jadi kalau Anda lulus KYC itu karena divalidasi oleh orang lain juga. Maka dari itu Anda harus balas budi, Anda harus menjadi validator juga. Itulah mengapa saya sangat wajib menjadi validator. Ya, jelas ya semuanya ya. Yang penting Anda menjadi validator aja. Lihat hasil validasi saya hanya 12 yang sukses dan total validasi itu ada 14 ya. Yang sukses hanya 12. Yang gak jadi masalah ya. Saya pun juga terus mencoba untuk mendapatkan data untuk divalidasi, tetapi memang untuk saat ini masih susah gitu ya. Yang penting menjadi validator aja. Berapapun yang Anda berhasil validasi, misalnya seperti saya ini 12 data aja yang berhasil divalidasi nggak apa-apa ya. Yang penting sudah menjadi validator dan sudah memvalidasi data-data pioner ya. Ini penting ya. Jadi jelas ya semuanya. Yang penting Anda sudah menjadi validator dan sudah memvalidasi beberapa data pioner. Yang bermasalah itu yang nggak pernah menjadi validator. Ya, jadi kalau Anda sudah bisa menjadi sudah lulus KYC, maksud saya sudah bisa menjadi validator, segera menjadi validator.
ya, jelas semuanya ya, nggak perlu saya ulang lagi. Kita lanjut ke aplikasi Pi Network. Jadi di sini mengenai migrasi ke Mainnet ya. Oke, kita masuk ke daftar periksa Mainnet. Nah, sebenarnya untuk di sini sudah jelas ya, dijelaskan di sini, tidak perlu saya perjelas lagi, tetapi saya bingungnya itu masih banyak banget yang bertanya gitu. Ini Bang, gimana Bang? Kok hasilnya punya saya seperti ini? Kok seperti ini? Padahal di sini sudah jelas ya, tertulis di sini semua loh. Ya, masa perlu diajarin lagi gitu ya? Jadi teman-teman pioner semua ya, bukannya saya merendahkan Anda, enggak. Tapi kita di sini yaitu menjelaskan secara fakta ya. Kan sudah jelas-jelas di sini ada keterangannya. Ya, jadi Anda tinggal mendalami aja, tinggal memahami saja apa maksudnya di sini kan. Seperti halnya poin nomor 3 ini. Ya, ini sangat bergantung untuk koin Anda bisa dimigrasikan ke wallet yang ada di Pi Browser. Ya, apakah alamat wallet Anda seperti ini sudah Anda kaitkan? Untuk alamat wallet ini nggak privasi ya, ini bebas. Ya, mau seluruh orang di dunia ini tahu alamat wallet saya ini bebas ya. Yang penting perasa sandi ya, perasa sandi itu yang privasi, jangan sampai Anda serahkan ke orang lain. Kalau Anda serahkan ke orang lain, otomatis koin Anda bisa mereka curi ya, jelas ya. Kalau ini namanya alamat wallet. Kalau perasa sandi itu ada 24 kata atau apa saya lupa, yang pasti ada 24 kata kalau nggak salah ya. Jadi jelas ya, apakah kalian, maksud saya di sini yaitu apakah kalian sudah mengkonfirmasi untuk alamat walletnya ini atau belum ya. Kalian harus perhatikan dulu atau dipersiapkan dulu gitu ya untuk poin nomor 3-nya. Setelah sudah seperti ini, seperti punya saya ini kan sudah ada tampilan alamat walletnya, ini artinya sudah terkait ya di poin nomor 3 ini, sudah selesai ini keterangannya ya. Dan setelah poin nomor 3 selesai, kita langsung beranjak ke poin nomor 7. Di poin nomor 7 ini kalian tinggal diklik aja, klik masuk di sini ya. Nih, klik seperti ini maka akan, nah ya, tinggal kalian di sini ya mengkonfirmasinya, kalian klik OK gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi setelah itu maka di bagian poin nomor 8 di sini ya, punya saya kan di sini bermigrasi ke Mainnet, Anda akan secara otomatis ditambahkan ke antrian migrasi jika Anda telah menyelesaikan langkah 1 sampai dengan langkah 7 gitu ya. Status komplit ya, artinya sudah sukses, koin saya sudah dimigrasikan. Dan kalau bagi Anda koinnya yang masih belum dimigrasikan, biasanya kan di sini ada keterangannya menunggu status sukses ya, kurang lebih ya menunggu diproses oleh pihak core team. Jadi jelas, nggak usah terlalu sering bertanya kapan koin saya dimigrasikan, kok belum dimigrasikan. Kan di sini sudah dijelaskan di bagian poin nomor 8-nya gitu ya. Jadi bukannya saya gimana ya, ya agak kesel juga gitu ya, masa nggak paham-paham juga ya kan. Sudah dijelaskan secara rinci ya, dan juga sudah jelas-jelas ada keterangannya, masa masih bertanya lagi gitu ya kan. Harusnya udah bisa memahami dong ya, artinya masih dalam proses ya, artinya kita ikutin saja aturannya ya, karena kan kita sebagai penumpang ya, yang punya proyek ya core team ya kan. Masa kita ngatur yang punya proyek gitu ya, sedangkan kita kan hanya penumpang. Jadi kita ikutin aturan aja, terkecuali kita nggak pengen diatur ya bikinlah proyek sendiri ya kan. Kalau kita ikut proyek orang lain ya kita ikuti aturan orang lain, jelas ya.
Jadi itulah sekilas terkait Pi Network ini. Jadi semoga ini bermanfaat ya tentunya, dan ini menjadi sebuah jawaban untuk kalian yang bingung terkait mengapa kalian belum bisa KYC, terkait kenapa KYC kalian terpending, terkait mengapa koin kalian belum dimigrasikan ya. Jadi semuanya sudah terjawab di video ini ya. Kalau masih belum paham, diulang lagi dari awal, tonton lagi dari awal sampai dengan selesai ya, pasti kalian paham lah ya pastinya. Oke, jadi mungkin ini saja untuk pembahasan kali ini. Kalau ada informasi-informasi lainnya, mungkin nanti atau besok-besok lagi saya akan update lagi gitu ya. Sekian dulu, dan sebelum saya akhiri ya, saya juga berbagi video-video terkait Pi Network tentunya di media-media sosial lainnya. Kalau kalian ingin menonton video-video yang saya bagikan di media-media sosial lainnya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Di kolom deskripsi saya sediakan linknya ya. Oke, sebelum saya akhiri, maksud saya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya juga, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya upload video-video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.